Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Tuhfatul Murid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazam Jauhar Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Asy'ariyah wa Maturidiyah. Kita buka halaman 3 dan ini adalah video yang ke-9. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal ismu mushtaqun 'inda al-bisriyyin min as-sumwi wa huwa al-'uluw. Wal ismu, dan adapun lafad ismun dalam lafad bismillahirrahmanirrahim, yaitu mushtaqun dicetak indal bisriyina menurut ulama Basrah, minas sumwi dari lafad sumwun, sama yasmu sumwan atau simwan. Wahwa, dan adapun sumun yaitu al-'uluw, bermakna tinggi atau luhur. Li'annahu, karena sesungguhnya ismun yaitu pakai dhamir sya'an saja ya. Li'annahu, karena sesungguhnya kelakuan yaitu ya'lu, menjadi tinggi dan terhormat, siapa musammahu, yang diberi nama oleh ismun. Lafaz ismun itu menurut ulama Basrah dicetak dari lafaz sumun yang bermakna tinggi dan terhormat. Karena setiap orang yang memiliki nama, terutama nama baik, dia akan dihormati. Itu maksud daripada ya'lu musammahu, daripada orang yang tidak punya nama. Wa 'indal kufiyyina min wasama, ay wal ismu mushtaqun 'indal kufiyyina min wasama. Adapun lafaz ismun menurut ulama Kufah yaitu min wasama dicetak dari lafaz wasama bi sighatil madhi, dengan sigat fi'il madhi. Wasama yasimu simatan wa wasman. Ay alimat, tegasnya ciri, bisighatil madhi, dengan bentuk fi'il madhi juga ya. Alima ya'lamu alaman ya, seperti itu. Bisa juga alima ya'lamu ilman wa alaman, bermakna ciri atau pertanda. Bisighatil madhi, dengan bentuk fi'il madhi. Jadi ini alamun, ciri artinya. Makanya bendera itu bisa disebutkan sebagai alam, atau nama juga bisa disebut isim alam, artinya sebagai pertanda. Aidon, halnya juga li'anal ishtiqaqa, karena sesungguhnya mencetak kalimat indahu menurut ulama Kufah yaitu minal af'ali, dari kalimat fi'il, yakni fi'il madhi. Menurut ulama Kufah, lafad ismun itu dicetak dari lafad wasama. Wasama yasimu simatan wa wasman ya, nanti ada di i'lan lagi. Li'anal ishtiqaqa, karena bimakna alamah, artinya ciri. Jadi setiap nama dalam klasifikasi banyak sekali para penduduk dunia ini, misalnya kita kasih nama Zaid, maka tidak akan salah lagi Zaid bin Khalid misalnya. Itu tentu namanya satu orang, alamun, ciri bagi dia. Menurut ulama Kufah, setiap ishtiqaq mushtaq minhunya adalah fi'il madhi.
Faqaulu ba'dil ulama'i, maka adapun ucapannya sebagian ulama ahli lughah, wa indal kufiyin, dan menurut sebagian ahli Kufah, minal wasmi diambil dari dimushtaq dari lafaz wasmi bimakna alama dengan nama dengan makna ciri ya. Yaitu fihi yaitu tetap di dalam qaulu ba'dil ulama wal indal kufiyin tasammuhun, adapun berlebihan artinya toleransi ya. Jadi ada sedikit offset jika mengatakan lafad ismun dicetak dari lafad wasmun berdasarkan pendapat sebagian ulama dan ahli Kufah. Kalau ditelisik lebih dalam lagi, bukan diambil dari lafad wasmun yang segatnya adalah masdar, tapi diambil daripada wasama yang bentuknya adalah fi'il madhi. Itulah dimaksud daripada tasammuh atau offset ya. Jadi seharusnya washtaqal isma min samal bisriyu washtaqahu min wasama ya, bukan wasman al-kufiyu. Kita lanjutkan, wa ma'nahu ma dala ala musamma, adapun maknanya isim adalah ma setiap nama adalah yang menunjukkan apa, ma ala musamma atas yang dinamai ya. Seperti contoh, benda ini dinamakan pulpen ya, seperti ini musamma ya, madalla ala musamma. Pulpen adalah alat tulis ya, untuk mencatat. Nah, ini musamma namanya. Jadi ada definisinya. Seperti halnya Zaid, musammanya adalah hayawanun natiq. Hayawanun itu sesuatu yang hidup, tumbuh dan berkembang, natiq yang bisa berpikir. Itu musammanya. Wa maqauluhum, dan adapun ucapannya ahli nahwu, yaitu kalimatun tegasnya lah, kalimatun dalat, kalimat yang menunjukkan apa kalimat ala makna atas makna fi nafsiha di dalam dirinya kalimat. Di walam tuqtarun bi ahadil azminati thalathati wad'an ila akhirih, fahuwa, maka adapun qauluhum kalimatun dalat, yaitu istilahun nahwiyun, adalah definisi atau mustalah alaih dalam ilmu nahwu ya. Sedangkan dalam ilmu akidah di sini, termasuk dalam ilmu mantik, adalah madalla ala musamma, bahwasanya nama itu adalah sesuatu yang menjadi ciri khas bagi yang dinamainya ya. Jadi ada makna tertentu. Seperti kita ambil contoh dokter ya. Dokter itu ada bermakna profesi, dan ada dokter bermakna sosok manusia yang pandai mengobati. Nah, ini musamma, ini ismun ya. Jadi ada dokter dengan saya ingin menjadi dokter, maksudnya profesi ya. Dan bisa juga saya ingin menjadi dokter. Maka yang dimaksud di sini adalah sosok manusia ya. Kita ulangi, seperti halnya kata dokter itu nama ya. Ismun juga punya dua makna, satu ismun sebagai profesi dan musamma sebagai sosok manusia yang punya skill mengobati. Kita lanjutkan. Wa ulima min at-ta'rifil madhkur annal isma ghairul musamma. Wa ulima, dan diketahuilah, min at-ta'rifil madhkur, dari definisi yang sudah diceritakan tadi, madalla ala musamma, ini ta'rifnya. Apa annal isma, sesungguhnya nama, yaitu ghairul musamma, bukanlah orangnya ya. Seperti contoh begini, kita ketemu dokter, ada yang makna profesi dan ada yang dinamai dengan sosoknya. Jadi ada dua pengertian yang berbeda. Itu maksud daripada annal isma ghairul musamma wa huwa, dan adapun itu ghairul musamma yaitu at-tahqiqu, sesuai fakta ya.
Karena memang ada namanya kedokteran sebagai profesi dan ada Pak Dokter sosok manusianya. Naam inggi ghairul musamma. Ini ada mustasna ya. Ada muhtaruzat dengan kata na'am. Jadi ini anal jumlata ba'daha mukhalif ma ba'da na'am mukhalifun lima qablaha. Kalau di sini yes, wa tahqiq, nanti setelah na'am ini beda ya. Na'am iya benar tadi adalah ghairul musamma. Tetapi in urida jika dimaksud bihi dengan itu ismun, apa al-madlul makna ada madlulnya maknanya karena maka ada apa ismun yaitu ainal musamma, jadi zatnya yang dinamai. Wa bihadza dengan ini al-murad al-madhkur ya, anal murad al-madlul yujma'u dikumpulkan apa bainal qaulain di antara dua pendapat ya. Benar sekali, antara dokter sebagai profesi dan dokter sebagai sosok manusia itu adalah ghairul musamma, dua hal yang berbeda. Jadi anal isma, sosok nama dokter ini sebagai profesi, ghairul musamma, bukanlah sosok ya. Jadi itu tahqiqnya. Tetapi in urida bihil madlul, ketika yang dimaksud adalah seperti contoh begini, permisi Pak dokternya ada. Maka kata dokter di sini adalah gabungan antara sosok dan nama ya, profesi. Jadi itu kana ainal musamma, maka dokternya ini adalah sosoknya juga Pak dokter ya. Wa bihadza yujma'u bainal qaulain. Jadi dikumpulkan di antara dua qaul ini, antara ainal musamma dan ada ghairal musamma ya. Kita lanjutkan. Wallahu alamun ala dzatil wajibil wujudi al-mustahiqqi li jami'il mahamid. Wallahu dan adapun lafaz Allah, kita lanjutkan ke bi, ismi dan Allah ya. Adapun lafaz Allah yaitu alamun adalah sebuah nama, ala dzati atas zat al-wajibil wujudi yang wajib adanya, al-mustahiqqi yang berhak, li jami'il mahamidi untuk seluruh pujian. Allah adalah zat yang wajibil wujud, artinya wajib zati mutlak. Beda dengan makhluk yaitu wajibul wujud, tapi arid wujudnya wujud aridi, tidak wajibul wujud ya. Kenapa? Seperti halnya Zaid menikah dengan Fatimah, ada wujud aridi terkait sosok anak ya. Anaknya belum lahir, bisa kemungkinan lahir dan bisa juga kemungkinan tidak pernah terlahir. Seperti ada faktor pasangan ini kedua-duanya mandul ya. Jadi tidak memiliki keturunan, itu maksudnya daripada makhluk itu wajibnya wajib aridi. Wa qauluna dan adapun dauhnya kita semua, ucapannya saya, maksudnya di sini adalah muazzim nafsah, yakni Syekh Ibrahim Al-Bajuri al-wajibil wujudi, ini tulisannya Syekh Ibrahim Al-Wajib Al-Bajuri ya, dzatil wajibul wujud ila akhirih, sampai akhirnya ke sini, li jami'il mahamid, itu ta'yinun adalah spesifikasi atau qaid lil musamma bagi yang dinamai yaitu zat. La annahu bukanlah sesungguhnya itu wajibil wujud, yaitu al-musammin, yaitu min jumlatil musamma, dari sebagian makna dari al-musamma yaitu zat, alama atas keterangan huwa yang adapun ma yaitu at-tahqiqu fakta ya, kenyataannya atau kebenarannya, alamah wa tahqiq sesuai faktanya. Jadi al-wajibil wujud ini, Allah punya sifat wajibil wujud. Pertanyaannya seperti contoh begini,
Allah wajibul wujud, Allah wajib adanya. Ini namanya sifat ya, atau qaid yang bisa menspesifikasi. Kita lanjutkan ke kudrat. Kudrat juga ini adalah sifat ya, bagi Allah. Kemudian pertanyaannya adalah apakah kudrat ini adalah bagian dari Allah atau bukan bagian dari Allah? Ini tidak kedua-duanya, kita ambil jalan tengah ya. Jadi na'am tidak, goir tidak ya. Di pertengahan. Jadi al-qudratu sifatun wajibatun lidzat ya. Sifatun wajibatun lidzatihi ta'ala ya. Jadi qaimah, menetap ya. Bukan bagian dari zat tapi menetap pada diri zat ya. Seperti contohnya di sini warna putih ya. Warna putih ini melekat kepada kertas ya. Tetapi untuk makhluk dia bagian dari kertas. Tapi ketika sifat kudrat ada pada zat Allah, itu bukan bagian dari zat Allah, tapi sifatun qadimatun qaimatun, jadi menetap pada zat Allah. Nanti dibahas di bagian depannya ya. Jadi itu maksud ta'yinul lil musamma la annahu min jumlatil musamma ada mahwa tahqiq, bukan bagian dari zat Allah. Misalnya sifat itu ya, musamma hanya sekedar menspesifikasi Allah wajibul wujud, Allah qadirun, Allah sami'un, Allah basirun, itu hanya sekedar ta'yinun lil musamma, sekedar spesifikasi saja bahwasanya sifat-sifat tersebut melekat atau misalnya talazum kepada zat Allah, la annahu min jumlatil musamma, bukan bagian dari zat Allah secara kam ya, saling menyusun, bukan. Kita lanjutkan, wa ila, dan jika tidak itu ta'yinul musamma lakana, sungguh akan ada apa wajibul wujud, yaitu kulian berbentuk kuliah ya. Artinya ma tahtahu afrodun katsirah. Contohnya begini, pulpen ada merek Kenko, ada merek Joyko, ada merek abal-abal ya. Ini namanya kuliun. Pulpen itu kuliun. Jadi ma tahtahu afrad. Jadi sifat-sifat yang ada pada zat Allah itu bukanlah min jumlatil musamma ya. Wa ila lakana kulian. Karena nanti seperti halnya pulpen ini memiliki kuliun, di bawahnya ada afrad ya. Kita lanjutkan, wa huwa, dan adapun lafaz Allah yaitu alamun syakhsiyun, alam syakhs, artinya yang terkhusus, bimana anna madlulahu, dengan makna sesungguhnya maknanya itu lafaz Allah yaitu muayyanun, ditentukan, fil khariji, secara fakta, ay kharijil ayan, di luar mata kepala ya, la bimakna, tidak dengan makna annahu sesungguhnya zat Allah ya, la bimakna annahu qamat bihi musyakhasat, la bimakna tidak dengan makna annahu sesungguhnya itu madlul, itu qamat, la bimakna annahu qamat bihi musyakhasatun ya, ini jadi fa'il saja ya. La tidak dengan bimakna, la tidak dengan makna annahu sesungguhnya alam syakhs, itu qamat, menetap bihi kepada alam syakhs apa musyakhasatun, sosok tertentu ya, banyak sosok, al-bayadi seperti sifat putih, watuli dan panjang, wahakadha dan seterusnya selain putih, panjang, keras, lembek dan lembut ya, listihalati dzalika, karena mustahilnya itu al-madhkur min al-bayad wa tul wa ma ba'dah bagi zat Allah Ta'ala, lahu Ta'ala ya.
Jadi Allah disebut alam syakhs, bukan berarti Allah itu berwujud secara musyakhasat. Kita melihat pulpen ini musyakhas. Pulpen itu adalah alam syakhs bagi sesuatu yang bisa dilihat fil kharij, ay kharijil ayan, di luar mata kepala ya. Itu mustahil bagi Allah. Wala yajuzu ay yuqala dzalika illa fi maqami ta'lim lima fihi min ihami ma la yalik. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa ayuqala, diucapkan apa dzalika itu qiyamul al-qiyamu syakhasat ya, qiyamul musyakhasat bi, illa fi maqami ta'limi, kecuali dalam maqam belajar, lima, karena ada waham fi, yang itu tetap di dalam ma, ya fihi, di dalam itu qiyamul musyakhasat ya, bayanima min ihamima, dari sangka salahnya sifat hudus, layaliku, yang tidak layak apa ma lahu ta'ala, bagi Allah ta'ala ya. Misalnya kita sedang membacakan Allah itu rindu dengan orang mukmin, Allah itu sayang kepada orang beriman, Allah itu benci kepada orang kafir, Allah itu gregetan sama ahli maksiat. Ini rindu, ini cinta, ini gregetan, ini cemburu, ini Tuhan apa ABG labil ya. Itu. Ini mustahil akli, tidak ada pada zat Allah itu. Jadi maknanya adalah Allahu yuhibbu itu Allahu yusibu, Allah memberikan pahala ya. Tapi kalau ketika ngaji misalnya para dai-dai ceramah ya itu boleh ya. Itu illa fi maqami ta'lim, hanya diucapkan dalam maqami ta'lim saja. Wahai jamaah, pengen dicintai Allah? Pengen. Lalu jamaahnya pun ada waham, oh Allah itu cinta banget sama kita ya. Nah, itu adalah yaliku, tidak layak bagi Allah. Wa bidzalika ta'lamu annahu laisa 'alaman bil ghalabah. Wa bidzalika, dan karena itu mana itu rujukannya? Nah, ini ta'yinul musamma ya. Ta'yinul musamma, ta'lamu, mengetahuilah engkau, annahu, kepada sesungguhnya lafaz Allah, yaitu laisa, bukanlah Allah, lafaz Allah yaitu alaman. Nah, ini lafaz Allah ya, lafaz seperti tadi, lafaz dunal makna ya. Annal isma laisa al-musamma, ada Allah secara lafaz, ada Allah secara makna Tuhan ya. Ini kita maksud di sini Allah bukanlah nama, jadi lafaznya ya, bukan zat Allahnya. Itu maksud daripada tadi yang sudah sering diceritakan, annal isma ghairul musamma ya. Ini maksud daripada annal isma ghairul musamma. Annahu, kepada sesungguhnya lafaz Allah, yaitu laisa, bukan lafaz Allah, yaitu alaman, nama, bil ghalabati, dengan ghalabah, artinya banyak digunakan. Khilafan, harinya beda pendapat, liman, bagi ulama, za'ama, yang menyangka siapa, menzalika, kepada itu alam bil ghalabah. Jadi Allah itu ta'yin ya, ta'yinul musamma, spesifik, sudah diletakkan lafaz Allah itu untuk al-ma'bud bihaqqin, bukan karena memang karena faktor sering digunakan. Jadi al-alam bil ghalabah ya, maka ta'yinu musammahu bi ghalabatil isti'mal bil wad'i ya. Semisal contoh, karena sering digunakan ya, ada nama atau sebutan istilah karena sering digunakan sehingga menjadi tentu. Contoh, lafaz Alkitab, kalau kita lagi ngomongin syariat itu adalah Al-Quran. Tapi kalau Alkitab, kalau kita lagi ngobrol sama ahlul lughatil arabiyah, itu maksudnya adalah kitab Sibawayh, yaitu namanya alam bil ghalabah ya. Tapi lafaz Allah ini sesuai definisinya adalah ta'yinun lil musamma, spesifikasi, memang khusus kepada nama, kepada sosoknya tersebut ya. Khilafan lima za'ama dzalik, tentu saja dengan perbeda ada khilaf di situ. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.